Materi IPA kelas 7 semester 1, Makhluk dan Benda di Sekitar Kita. Setelah 3 pertemuan berturut-turut, kita mempelajari tentang Kingdom Plantae. Kali ini kita masuk ke dalam Kingdom Animalia. Ya, ini yang bagian 1. Ya, nanti bagian berikutnya ya pertemuan berikutnya. Oke, kita pelajari sama-sama. Kingdom Animalia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah makhluk hidup multiseluler. Ya, bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri, ya, terus juga memerlukan oksigen untuk bernafas, memiliki sel otot untuk penggerak dan sel syaraf untuk rangsangan. Nah, reproduksi ya itu berkembang biak umumnya secara seksual. Namun beberapa filum juga menggunakan reproduksi secara aseksual. Itu ciri-ciri dari Kingdom Animalia ya atau hewan ya. Nah, pengelompokan Animalia itu dibagi menjadi 2 ya. Yaitu invertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ya, jadi dibagi pengelompokan Animalia itu dibagi menjadi ya invertebrata tidak punya tulang belakang, itu terdiri dari 8 filum. Ya, 8 filum. Dan vertebrata, kelompok binatang yang punya tulang belakang. Nah, vertebrata itu hanya terdiri dari 1 filum saja. Ya, nah kali ini kita akan belajar dulu sebagian dari invertebrata. Ya, yuk kita sama-sama belajar. Filum yang pertama yaitu filum Porifera atau hewan berpori atau berspons. Ya, tubuhnya berpori, memiliki rangka serta saluran air. Memperoleh makanan di air yang masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori. Hidupnya di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Ya, ini hewan berpori. Ya, oke. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ya, itu filum Porifera. Ya, ini ada kelas Hexatinellida. Ya, ada contoh-contohnya di situ. Ya, itu Euplectella aspergillum, Hyalonema species, Peronema rapanus. Nah, kelas Demospongiae, yaitu ada Microciona species, ya, Spongilla lacustris, ya, Calispongia species, ya, itu ya bersponsnya berpori-pori. Nah, terus kelas Calcarea, ya, Sikon gelatinosum, Leucosolenia spesies dan Scypha spesies, ya, itu adalah contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lihat filum Coelenterata atau hewan berongga. Ya. Nah, ciri-cirinya berbentuk polip atau medusa dengan tentakel berpenyengat, memiliki rongga pencernaan, sistem saraf sederhana dan tidak memiliki sistem ekskresi. Menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Jadi dia makannya itu dengan menangkap mangsa menggunakan tentakel. Habitat terdapat di laut, reproduksi secara aseksual dan seksual. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, kelas hidrozoa. Ada 2 ya, Obelia geniculata sama Gonionemus vertens. Nah, kelas Scyphozoa itu ada Aurelia aurita dan Pelagia noctiluca. Kelas Anthozoa itu ada Tubipora musica dan Acropora nasuta. Ya, itu contoh-contohnya. Berikutnya kita lihat filum Platyhelminthes ya atau cacing pipih. Ya, cacing pipih ya. Cirinya tubuh simetri bilateral berbentuk pipih. Memiliki sistem saraf, sistem pencernaan dengan 1 lubang, tapi tidak punya sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Hidupnya di laut, air tawar,
tempat lembab atau ini yang bahaya, parasit pada hewan serta manusia. Nah, jadi itu ya, itu bisa masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia. Bersifat hermafrodit, ya, reproduksinya secara seksual dan aseksual, ya. Nah, ini contohnya ya. Kelas Turbellaria itu contohnya Dugesia trigina. Kelas Trematoda contohnya Fasciola hepatica. Kelas Cestoda itu contohnya Taenia solium. Nah, ini cacing-cacingan ya. Film berikutnya masih cacing ya, Nematelmintes, cacing benang ya. Tubuh simetri bilateral berbentuk bulat panjang dilapisi kutikula dengan sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi oleh cairan pseudoxylem, tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Ya, hidupnya di tanah basah, ya, di dasar perairan tawar atau laut bebas, bersifat parasitik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini bahaya sekali ya. Ini film ini bahaya sekali, cacing benang ini. Reproduksi secara seksual ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya Ascaris lumbricoides ya, itu cacing gelang. Ancylostoma duodenale itu cacing tambang ya. Terus Enterobius vermicularis itu cacing kremi ya. Wuchereria bancrofti itu cacing filarial ya. Ini cacing-cacing yang bahaya karena dia parasit sifatnya. Nah, ini kita masuk ke film masih cacing juga ya, film Annelida ya, cacing gelang. Tubuh simetri bilateral bersegmen. Memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem saraf tangga tali, serta memiliki sistem ekskresi, tapi tidak memiliki sistem respirasi. Hidupnya bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat yang lembab, atau parasit pada vertebrata. Ya, parasit pada hewan. Ya. Vertebrata berarti mungkin juga manusia, gitu ya. Reproduksi secara seksual atau aseksual ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kelas Polychaeta ya, Eunice valens. Kelas Oligochaeta itu Peretima spesies, dan kelas Hirudinea itu Hirudo spesies ya. Itu seperti lintah itu ya. Apa yang kita pelajari dari Kingdom Animalia bagian pertama ini? Ya, kita lihat Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Ya, dibaginya berdasarkan apa? Memiliki ruas tulang belakang atau tidak. Nah, invertebrata sendiri dibagi jadi 8 filum. Vertebrata menjadi 1 filum. Nah, tugas mandiri kali ini cuma 1 ya, gampang ya. Tuliskan 4 jenis cacing yang menguntungkan dan 4 jenis yang merugikan manusia. Jadi 4 jenis yang menguntungkan, 4 jenis yang merugikan. Ya, kamu buat ya tabel berikut ini. Nah, ini ya, kamu buat saja dalam bentuk tabel supaya gampang. Ya, menguntungkan ada 4, merugikan ada 4 juga ya. Selamat mengerjakan. Cari informasi di internet ya, itu banyak. Di buku-buku sains juga banyak. Oke? Ya, selamat mengerjakan. Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?